Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Hadratul Karam yang sama-sama kita hormati, guru kita yang mulia Ustaz Saiful Anwar, dan sama-sama kita memuliakan Ketua DKI Musola Seluruh Salam Bapak Haji Asy-Syaikh dengan para ibu-ibu, bapak-bapak yang mohon maaf karena tidak bisa saya sebutkan dalam persatu, namun tidak mengungkapkan rasa hormat dan rasa diri saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yang kita alami sekarang adalah nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperkokohkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, sholat tarawih berjamaah dengan sholat kita, sholat tarawih dan sholat kita, sholat witir, dan semua ini dilakukan karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula malam ini adalah malam ke-16 Ramadan. Besok hari adalah malam nuzulul Quran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita sampai saat ini kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang malam 16 Ramadan atau di sekarang malam 16 Ramadan ya, berarti besok puasa ke-16. Alhamdulillah, tapi saya tidak mau membahas tentang keutamaan sholat tarawih atau keutamaan Ramadan. Pada hari ini, hukum pada saat ini kita ingin membahas fikih sahur atau fikih-fikihnya puasa. Kenapa fikih-fikihnya puasa? Karena kita takut yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan oleh hadis Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi walakin yuraju wal-'atas." Nah, kita takut nih, kita semua apakah kita termasuk bagian orang-orang itu? Makanya sekarang kita membahas tentang fikihnya puasa. Kalau udah kemarin-kemarin pasti banyak lah dari TikTok atau sosial media yang membahas tentang keutamaan Ramadan. Sekarang kita bahas tentang fikihnya puasa. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Hadis ingin berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak dia menahan lapar siang hari malam hari di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa Ramadan kecuali lapar dan haus saja." Nah, ini fikihnya. Kita siang puasa, kita sore puasa, sampai pagi, sampai ke maghrib, tapi kita tidak tahu tuh kita pahala kita diterima apa enggak. Apakah kita menjerumuskan kepada hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Makanya saya berpikir di dalam surah Taufik yang sering pesantren mengadakan kitab-kitab, puasa itu definisi puasa adalah al-imsak. Secara lugah al-imsak itu adalah menahan diri, tapi secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan waktunya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, makanya kalau anak-anak nanya, Pak, puasa itu apa sih? Nah, jelasin ini. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, waktunya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ada penjelasannya dalam kitab surah Al-Taufik. Gitu. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang Ramadan. Syarat yang wajib berpuasa, semua orang wajib berpuasa itu ada 3. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga balik. Nah, semua orang ini, 3 orang ini yang wajib berpuasa.
Ada syarat nuskoh. Syarat nuskoh itu apa? Syarat yang tidak mewajibkan berpuasa, dia termasuk syarat, tapi nggak terlalu mewajibkan. Apa itu? Sakit atau al-qadri apa ya? Al-qadri itu adalah mampu untuk al-qadri ala siyami, mampu untuk berpuasa. Berarti kalau orang sakit bukan yang wajib, tapi dia menjadi syarat, tapi nuskoh setengah wajib. Paham ya? Yang kedua, fardunya puasa itu ada 4. Fardunya puasa, kewajibannya puasa itu ada 4. Pertama, an-niyatu, kita niat. Kedua, al-imsaku anil akli wal sarabi, kita menahan minum dari makan dan minum. Yang ketiga adalah menahan berjima atau berhubungan dengan pasangan suami istri di siang hari. Dan keempat adalah menahan muntah. Jadi ini fardunya puasa ada 4. Ketika kita tahu fardunya puasa, kita harus mewajibkan menjauhi itu. Pertama, nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus menahan jima atau berhubungan badan dengan suami istri. Dan yang keempat adalah menahan muntah. Paham ya? Jadi semua fardu ini kita harus tinggalkan. Niat kita itu mazhabnya Imam As-Syafi'i. Dalam Safinatun Najah, mazhab Imam As-Syafi'i menjelaskan tentang niat. Apa itu an-niyatul qasdu syai'in muqtadiran dipilih. Makanya kalau kita itu wajib niat setiap malam. Kalau kita nggak niat, maka puasa kita tidak diterima. Imam As-Syafi'i berlandaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap perkara harus tergantung dengan niatnya. Makanya kita harus niat setiap malamnya. Kita ada yang mengatakan niat boleh di cuma satu awal bulan puasa doang. Nah itu Imam Maliki, itu namanya taklif, boleh taklif. Tapi kalau kita semua mayoritas Imam As-Syafi'i, maka wajib niat setiap malam. Itu ya, itu saja. Dan terakhir adalah syarat hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Pertama, masuknya sesuatu dengan lubang atau sesuatu yang terbuka, mata, mulut, hidung, telinga, kelamin dan lain sebagainya. Itu masuk ke sesuatu itu. Yang kedua adalah suntik dengan jalan, salah satu jalannya itu ada 2 jalannya, itu adalah depan belakang, kubur dan dubur. Itu tidak boleh. Yaitu muntah dengan sengaja, kalau muntah karena penyakit atau muntah karena emang kan kalau zaman sekarang tuh sering lambung muntah ya itu apa-apa. Tapi muntah al-iqal, muntah amidan, muntah dengan sengaja itu kayak gimana, dicolok-colok dalam kulit. Nah itu muntah, itu nggak boleh. Yang terus yang selanjutnya adalah wati dengan sengaja. Wati itu adalah berhubungan badan antara suami istri. Orang yang berhubungan badan antara suami istri di siang hari akan mendapatkan akan diwajibkan membayar fidyah. Ini dilarang. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah keluar mani dengan bersentuhan tangan atau dengan bersentuhan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah haid, nifas, gila dan murtad. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah kita di zaman sekarang tuh udah nggak ada lagi pembahasan. Kan kita nggak tahu, kan kita nggak ngerti, kan kita nggak paham agama, nggak paham kalian nggak ada kayak gitu lagi. Dan kalau misalkan nanti kita dihisab dia sama malaikat, kamu kenapa melakukan hal-hal ini, kan kita nggak tahu, nggak ada lagi seperti itu. Karena kenapa di zaman sekarang udah canggih teknologi. Kalian tanya pikir ada di HP, ada di Google, banyak ustadz yang menjelaskan. Kecuali kalau misalkan bapak ibu tinggal di hutan belantara yang tidak punya teknologi, yang tidak bisa bertanya kepada para ulama. Cukup sekian, semoga bermanfaatnya. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.